bisa di sepenuhnya waktu saya beri Pak Solihin untuk presensi belakangan ya karena si akadnya mulainya jam 1. Oke, siap Rob. Ya. Mohon izin Bapak Ibu sudah terlihat ya share screen saya. Mbak. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada minggu ini saya neruskan Pak Arif kemarin. Saya kebagian teori tentang media dan komunikasi. Nah, ini memang hal baru bagi saya. Nanti kalau ada yang nggak tepat ya kita mohon sarannya gitu ya. Seperti perkataan Bu Lila, nanti mungkin saya tidak terlalu banyak, harapan saya 20 menit saya kira cukup. Nanti terus kita diskusi, kemungkinan 30-an menit, setelah itu kita dapat pencerahan yang lebih banyak dari Prof. Ali. Bapak Ibu sekalian, saya kira secara umum yang kita kenal apa sih media itu dari kata medium, saya kira dari bahasa Latin yang berarti di tengah-tengah atau middle. Ini sebagai suatu interpretasi bahwa dalam komunikasi media itu posisinya sebagai pengantar gitu. Ini itu masih teori umum. Di bagian-bagian berikutnya kita mendalami bagian teori tentang media. Di perspektif lain, dalam hal komunikasi, media itu dianggap sebagai saluran atau alat yang digunakan untuk mengirim pesan. Nah, ini yang kaitannya dengan perspektif komunikasi. Eh, Sedangkan dalam perspektif teknologi, media itu adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan, memproses, mengirim, dan menyajikan informasi. Jadi konteks teknologi itu, media itu berarti ada aspek hardware-nya dan aspek informasinya gitu ya. Ini kaitannya demikian. Dari sisi perspektif sosiologi, media itu ada suatu institusi atau lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan budaya, entitas, opini publik, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Saya kira kita sangat familiar, terutama di generasi saya dulu, bagaimana peran Departemen Penerangan itu sebagai sarana lembaga untuk komunikasi ke pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan dalam perspektif pembelajaran, media itu adalah suatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, yaitu materi pembelajaran, merangsang pikiran dari pesertanya, perasaan, perhatian, kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Ini kalau dalam secara umum. Nah, berikutnya saya sampaikan kaitannya teori-teori media. Nah, ini yang dari buku yang sudah saya bagi itu, mereka cukup satu buku itu memang mempunyai eh, sebagai dasar teori media yang memuat teori-teori media yang ada. Namun memang tidak spesifik memuat kaitannya dengan media belajar karena ini di teori media karena kemarin saya awam saya diskusi ke Pak Arif ini kan saya baca teori-teori media kok sangat luas apakah ini di media belajar oke. Saran Pak Arif dikatakan cari teori medianya aja Pak Solikin. Nah, saya kira itu yang coba saya ungkap. Bapak Ibu sekalian, eh, dalam konteks media itu menurut teori eh, teori
perilaku behavior, bahwa media itu adalah berpendapat media itu dapat secara langsung mempengaruhi perilaku masyarakat. Jadi media itu digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat. Media bertindak sebagai stimulan, sebagai stimulus eh, untuk merangsang sasarannya, audien atau masyarakat. Sehingga perilaku mereka diharapkan seperti yang pesan yang disampaikan. Ini dalam konteks perilaku, nanti belajar itu juga perilaku. Jadi teori ini juga sangat dekat teori kaitannya dengan media dalam belajar karena mereka bertindak untuk menyalurkan pesan-pesan sehingga perilaku di tujuan pembelajaran itu dapat dilakukan. Kalau dalam konteks media perilaku ini bisa kita lihat. Mungkin saya tampilkan ini gambar Presiden saat ini kampanye. Artinya kampanye itu dianggap sebagai satu media yang paling efektif untuk merubah perilaku dari calon pemilih sehingga memilih apa yang calon yang dipromosikan melalui kampanye itu. Nah, teori ini paling banyak digunakan untuk propaganda. Ya, jadi dalam buku itu memang disampaikan bagaimana teori ini digunakan untuk merekayasa masyarakat, propaganda, sehingga opini-opini publik itu dapat dibentuk. Nah, ini dalam konteks teori dia behavior. Ya. Saya kira itu. Sedangkan teori media dalam konteks teori medium, ya, jadi teori medium seperti di yang paling terkenal adalah Luhhan. Kalau saya juga bisa ngakses, ternyata bisa ngakses salah satu sebabnya nanti kalau teman-teman ingin mendalam. Nah ini dianggap tokoh media yang sangat berpengaruh, yang banyak dikutip gitu ya. Dia media tidak hanya mempengaruhi masyarakat menurut Tuhan, dari sisi konten yang disampaikan oleh media, tapi juga media itu dari mempengaruhi masyarakat itu dari karakter medianya sendiri. Setiap media memiliki karakter unik untuk membentuk pola pikir, rasa dan perilaku dari masyarakat. Jadi Luhhan ini membuat dua versi media, media yang hot dan media yang cold. Ya, jadi media yang hot itu eh, memerlukan kecepatan audien itu rendah, seperti foto, film, radio, ya, tabloid, bahkan dosen itu dia suatu sumber informasi yang tidak banyak membutuhkan kecepatan dari audien karena jumlahnya sedikit. Ya. Nah, sedangkan untuk media yang televisi, ya, telepon, seminar, tutorial itu dianggap media yang memerlukan keterlibatan tinggi. Ini dari teori medium. Di teori medium ini juga eh, sebagai dasar atau pijakan pemicu munculnya modernitas dalam media. Ya, kita tahu kalau pada masa-masa lama ya media itu masih sangat terbatas. Ya. Mereka menyampaikan komunikasi pesan itu misalnya di dinding-dinding suatu bangunan, goa dan sebagainya. Tapi dalam masa modern saat ini
medianya sudah sangat sangat tinggi ya, sangat tinggi ya. Dari media yang awal itu secara oral gitu ya, menuju mechanical, ya, koran-koran itu dianggap media cetak yang dihasilkan oleh peralatan-peralatan mechanical. Sekarang media itu sudah menggunakan eh, fasilitas atau tipenya sudah menggunakan elektronik. Eh, Seperti saat ini kita melakukan komunikasi, ini merupakan bagian dari media yang didorong oleh teorinya Luhmann tadi, eh, menuju modernitas media. Oke. Di dalam teori modernitas itu merupakan teori, dianggap teknologi media itu sebagai, maaf, teknologi media bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, dianggap juga sebagai suatu kekuatan yang aktif untuk membentuk masyarakat budaya, ya tadi ya, eh, merasakan interaksi dengan dunia modern, terlepas dari konten, terlepas dari kontennya. Dari sini bagaimana dipisahkan eh, media yang modern dan eh, pre-modernitas. Ya, ini dipilahkan bagaimana negara-negara yang modern itu ya eh, sudah mulai menggunakan media sebagai kapital industri ya. Ya sasarannya di perkotaan ya, sudah penggunaan sains yang disampaikan, sedangkan yang pre itu misalnya masih mengandalkan kepercayaan sebagai informasi. Ini kaitannya bagaimana modernitas itu merubah eh, isi dan konten media tadi sebagai sarana komunikasi. Jadi karakteristiknya akan berubah. Berikutnya ada teori media strukturalis. Teori ini merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya struktur dalam memahami media dan komunikasi. Dalam konteks ini, bagaimana mengkaitkan elemen-elemen medial dalam struktur sosial yang lebih luas. Bagaimana media berfungsi dalam membentuk dan merefleksikan realitas sosial. Nah, saya kira saat ini kita sangat merasakan bagaimana media digital dan mass media digunakan untuk pihak untuk mempengaruhi struktur yang ada di masyarakat dengan merefleksikan realita yang ada. Ya, media massa yang kita lakukan atau kita lihat banyak sekali konten-konten dimanfaatkan untuk mengisi yang menggambarkan realita yang ada, sehingga kalau realita yang muncul itu sudah viral gitu ya, kadang-kadang menjadikan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memahami itu dan melakukan tindak lanjut. Ini yang dimanfaatkan oleh eh, media menurut teori struktural. Jadi media ini juga memanfaatkan sifat-sifat dari bahasa sebagai eh, untuk mengedukasi ya, menyampaikan pesan gitu ya, maupun simbol-simbol yang lain. Dalam teori strukturalisasi ini banyak simbol-simbol tercipta atau muncul atau dikaji melalui
pendekatan media strukturalis ini. Di teori media strukturalis ini menekankan hubungan bagaimana struktur sosial dan media massa dalam masyarakat. Teori ini melibatkan masyarakat dan media massa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kita sangat merasakan teori ini sekali lagi terasa di masyarakat kita bagaimana masyarakat kita banyak berpartisipasi dalam menyampaikan pesan-pesan ke publik, baik itu pesan naratif maupun simbol-simbol yang ada sebagai media komunikasi pesan ke masyarakat. Sedangkan untuk teori lain, teori media feminisme, teori ini menyatakan bagaimana media itu digunakan untuk merepresentasikan dan membentuk konstruksi sosial tentang gender. Ya. Di media ini banyak mengangkat isu-isu tentang perempuan, feminis, yang direpresentasikan dalam media. Teori juga digunakan untuk perempuan mengekspresikan diri dan melawan stereotip dan memperjuangkan kesetaraan. Saya kira kita semester kemarin telah mengkaji bagaimana pendidikan pendidikan yang melakukan bagaimana wanita untuk melakukan mereka dia protes terhadap anggapan gender itu dikesampingkan. Kalau di Jawa sangat terasa wanita itu yang zaman dulu dianggap konco wiking, artinya teman istri itu teman di belakang yang ngurus belakang urusan istri kan gitu ya. Ini sangat terasa dan ini media ini oleh teori ini digunakan untuk memperjuangkan mereka. Di luar juga banyak lembaga-lembaga yang menganggap wanita itu sebagai objek. Nah, ini menjadi alat perjuangan. Ya, alat perjuangan media itu bagi kaum feminis. Nah, ini saya kira begitu. Ini contoh-contoh bagaimana media tadi disampaikan. Ada yang dikelompokkan sebagai feminis yang radikal, ya, feminis yang radikal. Ya, dia memprotes kaitannya stereotip dan peran seks ini yang cukup disuguhkan. Sekali lagi di semester kemarin kita bagaimana Bu Marta ternyata gender itu nggak boleh ditulis daftar karena gender urusan belakang itu masih ingat di semester kemarin kita diskusikan itu adalah bagaimana apa feminisme itu memperjuangkan hak kesetaraan, hak kesetaraan. Ya, karena wanita juga sering dijadikan objek untuk pornografi dan ini yang menjadi perjuangan mereka. Ini berapa tokoh yang mereka sampaikan semacam Tolkien, Laura ini menyampaikan bagaimana menggunakan media itu untuk protes, ya, sebagai kesetaraan gender. Nah, dalam teori media pasca kolonial kita tahu kolonialisme itu mereka sudah balik ke negara asalnya, dia sebenarnya tetap ingin menjajah dalam bentuk penggunaan media. Ya, penggunaan media ini bagaimana dia tetap menjajah dengan mengontrol masyarakat jajahannya.
Nah, ini kita terasa sekali bagaimana bahasa kita terutama di negara-negara berkembang, negara jajahan itu mereka sudah balik ke negara asalnya, tapi negara-negara Barat yang mendominasi itu menyedarkan mengendalikan dia. Film-film semuanya ya dari Barat, jadi itu akan mempengaruhi perilaku masyarakat tempat jajahannya, eh, eh, tempat jajahannya. Saya kira itu dalam dikaji dalam teori media pasca kolonial. Eh, ini bisa juga kita lihat ya media juga sebagai sebagai eh, dalam teori media dan imperialisme membahas bagaimana media itu digunakan sebagai alat untuk mempromosikan dan mempertahankan dominasi budaya, ekonomi maupun politik negara-negara eh, satu kepada negara yang lain. Jadi kalau dulu perangnya itu melalui senjata dengan fisik menjadi langsung, saat ini jajahannya itu dalam bentuk media massa dan ekonomi. Nah, ini yang kita rasakan. Bagaimana mereka memilahkan, bagaimana negara-negara Barat dan negara-negara Timur mereka menganggap yang modern itu Barat. Sekarang orang-orang Timur itu dianggap masih primitif, ya. Sedangkan aspek psikologis mereka itu lebih rasional. Orang-orang Timur itu dianggap yang emosional gitu ya. Ini yang terjadi. Orang-orang saat itu sudah eh, apa eh, sipil society-nya lebih tinggi, sedangkan orang-orang dianggap masih barbar gitu ya dalam perkembangan masyarakatnya. Nah, ini sebagai promosi efek dari imperialisme dan efek dari mereka mempertahankan pasca kolonial. Dalam konteks mereka menguasai informasi, bagaimana media pasca kolonial ini perusahaan-perusahaan media itu berusaha mereka kuasai ya. Mereka mendirikan yang media yang sangat dominan sehingga mampu mengendalikan industri-industri media yang lain yang kecil. Bahkan mereka bisa saja menguasai dari eh, bahan ya proses produksi distribusi dari suatu proses produksi media. Nah, ini yang membuat media yang perusahaan-perusahaan yang kecil tadi sangat tergantung dari media-media mereka yang menjadi dominan. Ini teori-teori media terkait dengan imperialisme dan pasca kolonial. Oke. Berikutnya di media terkait dengan postmodern. Teori media ini melakukan pendekatan yang mempelajari peran media dalam membentuk realitas sosial di era postmodern yang ditandai dengan penolakan terhadap narasi besar ya dan konsep kebenaran yang objek. Seperti kita diskusikan dulu bagaimana filsafat postmodern gitu ya. Bagaimana tiap-tiap individu mempunyai kemampuan membuat narasi dan menciptakan makna kan gitu ya. Daniel Bell ini membagi 5 bidang kemajuan yang menunjukkan perubahan sosial yang lebih luas dari masyarakat industri ke masyarakat pasca industri. Ya, ini disampaikan bagaimana negara yang masyarakat industri dan masyarakat post industri.
Ya, misalnya negara Eropa, Jepang eh, itu masih dianggap negara industri, sedangkan Amerika sudah dianggap negara-negara yang industri. Teknologi yang dia terapkan juga berbeda. Di negara industri masih mengandalkan energi, sedangkan di negara post industri sudah memanfaatkan teknologi informasi di aspek produksi, sektor ekonomi juga berbeda ya. Negara-negara pos industri menganggap bahwa industri servis jasa ya, finansial, asuransi dan kesehatan, pendidikan dan penelitian itu sebagai suatu teori yang menjadi produksi mereka, sektor ekonomi mereka. Bidang pekerjaan juga begitu berbeda. Kalau di negara-negara industri masih mengandalkan eh, tenaga kerja yang semi terampil dan engineer, kan yang pos industri itu sudah menganggap profesionalitasnya yang mereka kembangkan, mereka pentingkan. Dan kalau dia seorang engineer, berarti dia seorang spesialis. Ini sebagai apa anggapan dari teori media postmodern. Nah, yang terakhir kaitannya dengan teori media konsum konsumenira. Ya, dalam teori ini bagaimana media itu berperan dalam bentuk perilaku konsumsi masyarakat. Bagaimana media mendorong kita yang menerima informasi itu seperti yang dia promosikan sehingga kita menjadi budaya yang konsumtif. Ya, budaya yang konsumtif. Nah, ini saya kira kita rasakan bagaimana pemanfaatan media, baik itu televisi, YouTube, mungkin media-media massa yang lain, sangat berperan sekali dalam mendorong perilaku kita. Ya, perilaku kita dalam mengkonsumsi karena kemudahan-kemudahan. Misalnya dalam saya tampil ini, saya sampaikan bagaimana Tokopedia, Shopee itu mempromosikan, membuat masyarakat yang menerima informasi itu sudah sering nggak rasional lagi karena terpengaruh dengan promosi-promosi yang dilakukan melalui media itu sehingga sebenarnya dia nggak butuh menjadi membeli. Ini menggunakan teori media konsumenisme. Nah, berikutnya, karena ini ada dua teori, teori media dan teori komunikasi. Setelah saya telusur cukup teori-teori komunikasi yang ada. Saya ambil 4 saja kemungkinan yang agak dekat dengan kita menurut pendapat saya. Ada 4 teori model transmisi, teori pembelajaran sosial komunikasi, teori komunikasi media makna terkoordinasi dan teori disonansi kognitif. Dalam teori komunikasi, transmisi komunikasi yang sering kita dengar dan kita manfaatkan, ada 4 unsur dalam teori ini, yaitu bagaimana sumber informasi, yang kedua saluran informasi, yang ketiga penerima informasi, dan gangguan. Ya, tadi di kuliah sebelumnya Bu Lila juga menyinggung aspek ini, bagaimana teori komunikasi ini sering kita dengar. Dalam bacaan ini memang seolah-olah teori komunikasi ini dari bagaimana sumber itu menginformasikan cenderung satu arah gitu ya, cenderung satu arah. Semacam visi sebagai suatu stasiun
sumber informasi, dia menyebarkan, eh, terus penonton sebagai penerima. Bagaimana teori ini hubungan antar ketiga aspek itu, keempat aspek itu saling mempengaruhi untuk menunjukkan kualitas pesan yang sampai kepada penerima. Ya, dalam pendidikan, ya, dalam pendidikan kita juga sering menggunakan teori ini menggambarkan bagaimana apa pembelajaran yang sering satu arah, ceramah diindikasikan sebagai satu pembelajaran yang satu arah gitu ya, di mana guru atau dosen menyampaikan pesan kepada siswa melalui berbantuan yang alat-alat komunikasi yang apakah itu menggunakan apa semacam ini kita lakukan dengan Zoom atau di dalam ruang kelas gitu ya. Dia menyampaikan dengan bantuan media yang lain. Ini yang menggambarkan satu arah dan itu yang banyak kita kritik karena kurang mampu mengoptimalkan. Bagusnya adalah bagaimana antara penerima dan apa pemberi pesan dan penerima pesan itu terjadi komunikasi yang baik gitu ya, atau komunikasi dua arah. Ini juga pada media-media sekarang sudah banyak digambarkan komunikasi, memungkinkan komunikasi dua arah, misalnya kegiatan-kegiatan kita pembelajaran ini meskipun saya nyampaikan informasi, nanti kemungkinan teman-teman menanggapi itu bagian dari komunikasi yang dua arah. Teori berikutnya adalah teori eh, pembelajaran sosial komunikasi. Jadi dalam teori ini menjelaskan bagaimana individu itu mempelajari perilaku, keterampilan, dan nilai itu melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi sosial. Jadi di aktivitas sosial itu sangat mempengaruhi dalam perilaku seseorang. Ya, karena dalam aktivitas sosial pesan-pesan itu dari perilaku seseorang. Ya, kita lihat kita atau anak-anak gitu ya sering meniru perilaku orang tuanya. Itu karena dia berinteraksi cukup intens dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya pemarah gitu ya, ada kecenderungan anak juga berperilaku itu. Kalau orang tuanya rajin belajar, ada potensi anak juga menyontoh perilaku tersebut. Dan di dalam pelajaran, bagaimana penokohan diharapkan guru itu sebagai role model dari siswa ini memang penting karena teori ini mereka itu menerima pesan nggak seperti hanya yang dikomunikasikan, tapi contoh perilaku yang dilakukan oleh guru bagi siswa itu sangat mempengaruhi. Ini dalam konteks teori eh, pembelajaran sosial komunikasi yang ditelurkan oleh Albert Bandura. Dalam teori Bandura ini ternyata dia menemukan ada 4 tahap dalam pembelajaran sosial, yaitu yang pertama adalah tahap perhatian. Jadi individu tadi mengamati atau memperhatikan model dari perilaku orang yang diamati, apakah orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan yang ada di masyarakat. Itu sebagai sesuatu yang dianggap menjadi perhatian. Tahap berikutnya dia melakukan retensi. Jadi setelah dia memperhatikan, individu tadi akan menyimpan informasi yang diamati dalam ingatannya. Jadi apa yang dilihat itu terekam dalam ingatannya. Selanjutnya dia melakukan motor refleksi, yaitu dia menirukan apa yang diamati tadi dalam perilaku mereka. Apakah itu ucapan atau tingkah laku yang lain.
Ya, selanjutnya adalah motivasi. Ya, ini kalau tingkah laku tadi diterapkan, nanti dapat penguatan oleh sekelilingnya, maka dia akan perilaku tadi akan menjadi dikan dalam dirinya sehingga terinternalisasi dalam dirinya, sehingga menjadi budaya eh, apa budaya mereka. Sedangkan kalau dia mengalami penolakan atau hukuman dalam melakukan memproduksi perilaku tadi, maka dia akan berpikir ulang apakah perilaku-perilaku tersebut akan diteruskan atau tidak. Inilah teori yang disampaikan Bandura, bagaimana komunikasi itu tidak hanya pesan yang tersampaikan secara verbal, perilaku termasuk bagian yang diserap oleh seseorang itu karena unsur perilaku. Berikutnya adalah teori perilaku terkait teori komunikasi terkait dengan manajemen makna terkoordinasi. Pada teori ini menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya melibatkan transmisi informasi, tapi juga menciptakan bersama dan navigasi realitas secara bersama. Teori ini menekankan pada peran konteks dalam pembentukan makna, mengakui bahwa komunikasi sangat dipengaruhi oleh norma-normal budaya, peran sosial, dan dinamika situasional. Dari teori ini adalah pengakuan akan konteks sebagai pemandu dalam komunikasi. Ya, konteks itu mencakup faktor sosial dan budaya. Jadi kalau kita merasakan sekali dalam komunikasi itu sebetulnya kita menangkap konteks yang kita bicarakan itu apa. Kalau kita sudah biasa komunikasi karena budayanya mempunyai kesamaan, akan memudahkan pesan yang kita komunikasikan itu diterima. Tapi kalau norma-norma budaya dan peran sosialnya itu berbeda, apa yang kita sampaikan belum tentu nyambung, sehingga sulit diterima karena mereka melakukan interpretasi itu berbeda, karena interpretasi seseorang itu dalam teori ini dinyatakan sangat dipengaruhi oleh subjek, pengalaman, serta budaya mereka. Nah, inilah yang sangat berpengaruh. Jadi intinya konteks dalam pemaknaan dari informasi itu sangat dipengaruhi oleh budaya orang yang menerima pesan. Nah, budaya dari orang yang menerima pesan. Nah, ini yang penting kita kalau dalam proses pengajaran, apalagi kalau pembelajaran semacam kita ini adalah pembelajaran yang sangat beragam dari Pak Hangki yang dari apa Papua, Budiana juga dari Kalimantan gitu ya. Nah, ini dan yang lain kelihatannya kita teman-teman dari Jawa, ini budaya mereka berbeda, konteks sosialnya berbeda, bisa jadi eh, kadang-kadang muncul miskomunikasi atau ada pesan yang nggak bisa diterima karena kita anggap tapi tidak jelas karena background pengalamannya berbeda-beda. Yang berikutnya, yang terakhir saya sampaikan dari 4 teori yang saya angkat adalah teori disonansi kognitif. Ini menjelaskan kondisi ketidaknyamanan yang dialami seseorang ya karena apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan keyakinan mereka ya. Jadi ada ketidakselarasan ya, itu bisa potensi menimbulkan rasa cemas, malu, bersalah, dan berusaha untuk mengurangi disonansi tersebut agar kembali ke keadaan yang konstan. Contoh di dalam itu maupun yang
sangat kita rasakan. Kita sadar bahwa merokok itu menyebabkan tidak sehat ya, itu yang diangkat. Namun ya, kita melakukan. Maka di hati kecil kita sering juga besit pemahaman kita bagaimana kita berhenti merokok. Meskipun itu tidak mudah, gitu ya, tidak mudah. Begitu juga digambarkan orang yang percaya kepada ramalan-ramalan kaitannya dengan zodiak. Dia nggak percaya dalam pemikiran dia, tapi dia selalu mencari informasi tentang ramalan tersebut. Nah ini apa yang dilakukan itu nggak seperti yang di disepsikan atau keyakinan dia. Begitu juga kita juga sering menjumpai dalam berkeluarga karena kita sayang pada istri kita gitu. Tapi kita melakukan kekerasan terhadap istri kita. Nah, inilah ya gambaran-gambaran dalam komunikasi dianggap ini merupakan disonansi dari kognitif kita. Jadi apa yang kita yakini ya, dengan apa yang kita lakukan itu sering bertentangan, ya, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman di diri kita. Bagaimana mengurangi disonansi ini? Ada beberapa cara. Salah satu adalah bagaimana merubah keyakinan yang bertentangan tersebut, ya, dan menambah keyakinan baru melalui beberapa referensi sehingga semakin keyakinan baru yang keyakinan jauh lebih kuat sehingga tidak munculkan disonansi tadi. Yang terakhir di tulisan ini adalah mana menghindari informasi-informasi yang malah memperburuk disonansi. Ini yang dalam teori komunikasi. Dalam konteks belajar, ini karena di teori ini tadi Bu Lila juga menyinggung di kuliah sebelumnya, bagaimana pesan yang kita sampaikan ke penerima sedapat mungkin itu adalah pesan-pesan yang bisa lebih faktual, karena pesan-pesan yang abstrak itu sulit diterima, gitu ya. Itu tadi sudah disinggung. Nah, ini yang penting menjadi pertimbangan-pertimbangan bagaimana pesan-pesan itu bisa semakin faktual dan melibatkan audien, melibatkan penerima pesan untuk lebih aktif supaya pesan tadi bisa lebih diterima dan tersimpan pada memori yang lebih lama. Dan yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Ternyata juga cukup lama yang saya sampaikan. Rencananya hanya 20 menit, kelihatannya sampai 40 menit. Monggo. Kalau ada tanggapan dan sebagainya. Mas Yan, mungkin? Diawali Mas Yan. Ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Solihin. Mohon nanti dikoreksi ya. Ada unek-unek juga tadi berkaitan apa yang Pak Solihin paparkan tadi, banyak sekali informasi yang saya dapatkan berkaitan dengan teori biorisme tadi media ya, Ya. dan juga perspektif berkaitan dengan teori strukturalis. Nah, di sini mungkin saya akan lebih pada topik media sebagai alat dominasi politiknya. Yang saya tangkap tadi dalam teori media strukturalis, media itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu mengonstruksinya realitas Ya. sosial sesuai dengan kepentingan ya kepentingan Pemberi tertentu pesan. ya, Ya. ataupun kepentingan kekuasaan ya. Tadi disampaikan Ya. seperti itu. Jadi media ini justru berfungsi sebagai alat ideologi. Tadi saya Ya. menangkapnya seperti itu. Mungkin kalau kasus-kasus secara regional di Indonesia kita bisa melihat
beberapa media stasiun televisi besar seperti itu antara A dan B ketika di masa-masa politik mereka cenderung apa ya menyudutkan ke salah satu eh, bisa dibilang paslon gitu, seperti seakan-akan mereka itu punya kepentingan tersendiri atau kepentingan politik. Seakan-akan mereka itu membawa narasi melalui framing media itu ingin melakukan polarisasi, ya seperti itu yang saya tangkap. Nah, contoh juga kalau di kasus global mungkin yang sangat kita lihat kan ada ketika ada perang Israel Palestina itu kan media arus di barat sama di timur itu kan selalu menyajikan sudut pandang yang berbeda. Jadi seperti membentuk opini publik dari sudut pandang negara tersebut kan berbeda. Kalau kita lihat memang ternyata di luarnya itu ada sudut pandang mereka ada kepentingan atau entah itu politik ataupun ekonomi. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian pertanyaan saya untuk Pak Solihin, nah sejauh mana media yang apa ya, sejauh mana kapitalisme di dalam media ini berperan dalam mempertahankan dominasi ideologi yang mereka bawa. Nah, apakah bagi kita masyarakat awam itu ada alternatif untuk bisa mengakses informasi yang mungkin lebih netral dan juga berimbang? Ya, itu pertanyaannya. Pak Solihin, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ian. Ya, kita merasakan sekali lah informasi bagaimana negara yang dominan itu menjadi apa sumber menggunakan media dalam mempengaruhi opini mempengaruhi perilaku masyarakat jadi sasaran itu terasa sekali. Seperti Mas Ian tadi, oke lah yang global ya misalnya perang Palestina itu. Bagaimana dominasi informasi dari negara barat itu menyatakan atau merubah bagaimana bisa menerima realitas ketidakadilan itu sebagai sesuatu yang dianggap adil kan gitu ya dengan ukuran mereka gitu ya. Itu yang kita coba rasakan dan kita juga terasakan sekali di Indonesia bagaimana media-media itu mesti kalau kepingin politiknya kuat gitu ya dia kuasai media gitu kata hasil itu kelihatan menjadi satu rule gitu ya suatu aturan maka buat media membuat media televisi saat itu karena televisi sangat dominan buat media televisi mendidik partai karena corong informasi itu menjadi dominan untuk menyampaikan pesan-pesan atau gagasan mereka supaya bisa diterima. Ya. Meskipun saat ini ternyata itu nggak terbukti karena terjadi pergeseran. Yang dulu televisi mendominasi, sekarang itu masyarakat bisa memproduksi media melalui media massa yang dia buat sendiri. Ya, ini yang saya kira sangat terasa. Tapi efek juga apa? Masyarakat juga dibeli karena atau mempunyai kepentingan mendukung lembaga partai tertentu yang kita terasa sekali di mana kemarin ada kampret dan cebong itu kan aspek-aspek ini bagaimana media bukan media televisi yang dikuasai oleh tapi personal-personal karena sekarang bisa membentuk media itu yang dia kuasai untuk tertentu ini yang kita rasakan sekali ya kira teman-teman juga dapat melihat fenomena itu. Nah, inilah teori-teori komunikasi dalam konteks tadi eh, menggunakan teori komunikasi bagaimana menguasai orang lain. Gitu, Mas Jihan. Teman-teman yang lain bisa menambahkan, monggo dalam sudut pandang yang lain, dipersilakan. Terima kasih Pak Solihin. Ya, jadi memang kita menanggapi dari jawaban Pak Solihin, jadi kita tidak hanya mengandalkan media utama ya, jadi ada alternatif Ya, lain ya, seperti mungkin di eh, sosial media. Tapi jika ya, di sosial media itu kan memang seperti yang Pak Solihin tadi sampaikan ya, informasi itu diberikan karena kebebasan ya, kebebasan. Jadi kita sebetulnya belum bisa menjamin atas kebenaran dari isu-isu yang mungkin disampaikan. Jadi, mungkinkah ada alternatif ataukah mungkin ada platform medsos yang bisa digunakan sebagai
alternatif yang bisa kita percaya, karena memang pada ujungnya nanti dikembalikan ke kita ya sebagai penerima informasi itu. Kalau kita ya memang harus masyarakatnya yang cerdas gitu dari dalam kita memilah informasi seperti itu ya. Ya. Ya, ya, terima kasih ya, Pak Solihin. Oke, terima kasih Mas Ian. Monggo teman-teman yang lain kalau ada tanggapan atau tahu pandangan-pandangan, karena di teori ini saya tadi tidak menekankan ke teori media belajar ya gitu ya. Saya coba menginterpretasikan Pak Arif gitu. Karena saya nyari bukunya juga apa yang cocok karena nggak punya referensi karena backgroundnya bukan dari situ. Teman-teman yang lain kalau atau yang ada yang dianggap salah nanti dengan kajian teman-teman yang lain, oh ini ya yang pas gitu ya, interpretasi saya salah kan bisa jadi. Monggo teman-teman yang lain yang bisa diinformasikan atau ditanyakan. Oke, mungkin dua lagi, setelah itu silakan ke Propali. Monggo, Mas Arif, Mas Arif, monggo Pak Arif. Kalau dengar komentarnya Pak Arif itu kelihatannya nggak nyaman saya. Pak Solihin, nggih, terima kasih. eh saya tertarik tadi yang bagian apa namanya pengertian media dari perspektif sosiologis itu, Pak Solihin. Saya kira kita masih agak abai gitu eh, definisi ini. Selama ini kita sebagai pendidik atau sebagai guru atau sebagai pengajar itu ya masih memandang atau memberi definisi media itu dalam perspektif pembelajaran, yaitu eh, segala sesuatu yang berperan di dalam menyalurkan pesan. Nah, padahal sebenarnya ada juga perspektif lain yang ini tentunya juga sangat penting untuk kita cermati di dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam tingkatan makro ataupun mikro, bahwa eh, media itu tidak sekedar untuk menyalurkan pesan, tetapi dia sebenarnya juga merupakan institusi sosial yang tentu memiliki peran yang sangat tinggi di dalam mengkonstruksi pengetahuan atau mengkonstruksi eh, apa semacam pola pikir masyarakat atau peserta didik kita. Nah, tentu kalau kita itu sudah memiliki pandangan semacam ini, eh, kita akan lebih serius lagi di dalam bagaimana menyiapkan media itu di dalam pembelajaran. Tidak hanya sekedar, yo ada membantu biar kelas lebih rame, kelas lebih asik. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita punya perspektif sosiologis ini, saya kira kita akan betul-betul hati-hati ketika kita memilih media di dalam eh, apa namanya bangunan desain pembelajaran yang kita buat. Karena bagaimanapun kalau media itu kita apa namanya kita siapkan atau kita berikan berkali-kali, perlu kita ingat bahwa media ini juga institusi sosial yang mampu mengkonstruksi pola pikir peserta didik kita, gitu. Nah, saya tertarik yang ini tadi, Pak Solikin. Nggih, terima kasih. Saya hanya ingin berkomentar begitu saja. Oke, Nggih, terima terima kasih kasih. Pak Alif. Memang kadang-kadang dalam pembelajaran tadi ya, dalam Pandura itu sebenarnya menginspirasi gitu, baca itu wah benar ini. Selama ini di pembelajaran seperti komentar Pak Alif tadi, seolah-olah media yang kita sajikan itulah media pembelajaran gitu ya. Padahal pembelajaran dalam arti luas, ternyata guru lingkungan itu mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan anak, terutama pembentukan afektifnya ya. Itu sangat pengaruh sekali gitu ya. Sehingga selaku pengelola sekolah ini nanti saya minta komentar Bu Diana ini, selaku kepala sekolah, bagaimana hubungannya dengan orang tua dan masyarakat ini memang sangat penting dalam membentuk secara holistik pendidikan anak tadi, sehingga mewujudkan dari tujuan
atau capaian tujuan dari satuan pendidikan yang ada. Karena bagaimanapun yang kita lakukan ujungnya kan mencapai profil dari tiap lulusan tiap satuan pendidikan itu. Inilah yang perlu kita menjadi terbuka sehingga kan seolah-olah tidak hanya saat tatap muka di kelas saja. Ya, media itu tidak hanya media saat menyampaikan materi saja gitu ya. Ini yang kita pikirkan terutama dalam hal pengelola gitu ya. Dalam pengelola ini memikirkan secara komprehensif faktor-faktor atau media yang mendukung proses pembelajaran. Saya kira itu. Kalau ada waktu satu orang ini mohon kalau Bu Diana ya dalam perspektif ya ini karena saya singgung dari Pak Arief tadi bagaimana media sosial dalam definisi sosial itu sangat berpengaruh. Monggo Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Arief atas kesempatan yang diberikan gitu. Jadi kalau Pak Arief, Pak Solihin, mohon maaf. Kalau Pak Solihin bertanya tentang media dan pola komunikasi antara satuan pendidikan dan orang tua itu seperti apa, tentu saja saya bisa sampaikan sangat penting ya untuk mendukung keberhasilan pendidikan dan kemajuan satuan pendidikan. Nah, barangkali ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan sebelum masuk ke media ya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Yang pertama membangun kepercayaan. Ini caranya dengan menjalin komunikasi yang terbuka dan transparan agar orang tua siswa ini selalu merasa dilibatkan dalam proses pendidikan yang dialami dan dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Kemudian kita juga bisa melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah seperti mengundang mereka dalam rapat komite, kegiatan-kegiatan eskul serta program-program sekolah yang memanfaatkan orang tua murid sebagai salah satu sumber belajar. Kalau ini nama program ya, kalau kami di Satuan Pendidikan nih orang tua mengajar. Kemudian ada juga pendekatan personal, ini jika ada masalah atau perkembangan yang penting atau urgent terkait peserta didik, ini bisa melakukan komunikasi langsung dengan orang tua. Nah, kalau kita berbicara media, tentu banyak sekali media komunikasi yang bisa digunakan dalam berinteraksi dan membangun komunikasi dengan orang tua murid. Ini antara lain yang pertemuan tatap muka, ini sebagaimana yang sering dilakukan oleh banyak sekolah seperti rapat komite sekolah, kemudian konsultasi individu bagi orang tua yang membutuhkan atau kelas parenting yang diadakan oleh sekolah bagi orang tua murid. Kemudian dalam komunikasi juga kita memanfaatkan teknologi, antara lain ada grup WhatsApp, ini media yang cepat dan fast respon untuk menyampaikan informasi harian, pengumuman atau diskusi-diskusi ringan antara guru dan orang tua. Kemudian kita juga menggunakan surat edaran atau brosur sekolah untuk pengumuman resmi dan informasi akademik yang lebih mendetail. Kemudian kita menggunakan media sosial sekolah yang ini digunakan untuk publikasi berbagai kegiatan, pencapaian siswa, dan program-program sekolah agar jangkauannya itu lebih luas. Jadi bukan sasarannya bukan orang tua murid, tapi masyarakat yang bisa mengakses atau menjangkau program-program apa saja dan kemajuan apa saja yang sudah dicapai dan dilaksanakan di sekolah. Kemudian untuk kelas rendah ini seperti apa cara berkomunikasi dan media yang digunakan oleh guru gitu. Biasanya ini guru kelas rendah menggunakan buku penghubung, jadi menjadi sarana komunikasi rutin antara guru kelas dan orang tua terkait perkembangan belajar peserta didik atau siswa. Kemudian kalau ada tantangan atau kendala dalam komunikasi dengan orang tua ini bisa saja terjadi gitu. Pendekatan fleksibel dan solusi yang kolaboratif ini selalu lebih diutamakan. Demikian Pak Solihin, terima kasih.
Terima kasih Bu Diana, luar biasa. Saya kira diskusi kita cukup ya. Kita mohon penguatan kepada Prof. Ali. Manapun sekali lagi statement saya dari background berbeda, dapat teori media dan komunikasi ini ya juga saya kuat apa yang saya sampaikan nggak tepat. Yang kedua adalah tidak cocok dengan tema kita, ya kira itu. Terima kasih. Monggo Prof. Ali. Terima kasih Pak Solihin yang telah memberikan pemantik diskusi ya, yang nggak apa-apa, dengan nambah wawasan bagi teman-teman. Ya, kalau tadi yang disampaikan Pak Muh Solihin lebih pada perspektif media massa ya, media massa dalam perspektif sosiologis, jadi lebih ke arah bahwa dalam teori media massa untuk kepentingan masyarakat itu memang akan berpengaruh tadi ya, dari berbagai perkembangan tadi ya. Bisa mempengaruhi banyak hal ya. Artinya bagaimana menyikapi kita ketika kita menyikapi ada informasi-informasi dari media sosial massa itu, tadi bisa kita analisis dari perspektif yang dipakai oleh Pak Solihin ya. Tapi nggak apa-apa, itu memperkaya kita, dan beberapa tadi sudah serempet ke yang media pembelajaran ya, media dan juga komunikasi pembelajaran. Dan itu juga nanti dalam konteks lain bisa dipakai seperti yang disampaikan Pak Arief ya, artinya konteks lebih luas dalam konteks makro, misalnya ya dalam konteks misalnya bagaimana sekolah itu mengantisipasi agar anaknya itu, muridnya nggak kena hoak ya, atau bisa memahami ketika setiap informasi punya kepentingan ya. Setiap komunikasi itu punya kepentingan dan harus memahami ya kepentingan arah dari setiap komunikasi media massa misalnya itu seperti apa, bagaimana mengubah sikap anak misalnya gitu ya. Mengubah sikap anak dalam arti luas ya, bukan dalam konteks pembelajaran ya. Itu dengan menggunakan media, mungkin media massa yang dimiliki sekolah misalnya gitu ya. Itu juga bisa ya mempengaruhi dalam arti umum ya, dalam arti pendidikan dalam arti luas itu bisa dengan misalnya kan tadi beberapa teori ya tentang bagaimana penggunaan media ini juga akan berpengaruh pada perilaku ya, perilaku perilaku yang membaca ya. Ya, dari perspektif sosiologi tadi sudah dijelaskan cukup banyak, dari itu bisa kita manfaatkan dalam tadi konteks yang makro intinya, konteks makro dalam pendidikan ya. Nah, dalam konteks ini yang akan kita bicarakan lebih spesifik, jadi saya akan juga akan memperkaya dari apa yang disampaikan Pak Solih, tapi dalam konteks lebih pada spesifik ya, karena mata kuliah kita mata kuliah desain pembelajaran, sehingga nanti ya dalam konteks mana kita merancang misalnya pembelajaran ya yang memudahkan siswa ya dalam memahami ya materi yang akan kita ajarkan ini ya. Saya akan tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Solihin dari perspektif yang lebih makro ya. Kalau ini perspektifnya adalah mikro ya, mikro ke spesifik ke pembelajaran. Sudah terlihat ya. Ya, secara umum tadi sudah dijelaskan tentang makna media ya. Nah, ini kita bicara ke media instruksional ya, media pembelajaran. Bagi kayak Pak Arief dan sebagainya mungkin sudah biasa ya. Nah, ini kita perkuat lagi ya, kita ingatkan bahwa eh, tadi secara lebih luas sudah disampaikan bahwa di sini media instruksional berkaitan dengan teknologi pembawa pesan atau pembawa informasi ya, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran intinya gitu. Kemudian juga media instruksional dimaknai sebagai sarana fisik tadi itu sama ya, untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Kemudian juga media di sini dimaksudkan juga sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk tadi menyalurkan pesan ya, dari pengirim ke penerima ya. Tadi dalam konteks ini adalah dari guru ke peserta didik atau bisa saja dari peserta didik ke peserta didik lainnya ya. Ya, pengiran itu bisa berkaitan dengan konteks ini ya, dalam merangsang pikiran ya, dalam merangsang perasaan tadi, juga merangsang bagaimana agar perhatian dan minat belajar siswa itu lebih meningkat ya. Nah, tentu juga dalam apa ya, dalam pembelajaran ya, sehingga proses belajar itu bisa terjadi ya. Nah, dalam konteks pembelajaran ini dapat diperspektifkan bahwa kedudukan media itu sebagai ini ya, sebagai saluran ya, medium tadi disampaikan sebagai saluran. Jadi di sini media ini juga terkait dengan ini ya, metode. Jadi biasanya melekat juga dengan metode pembelajaran yang dipakai ya.
Jadi ada sumber informasi, metode pembelajarannya apa, biasanya juga media yang dipakai. Ketika metodenya seperti ini, kira-kira butuh media yang dipakai untuk sesuai dengan metode yang dipakai tadi apa. Nah, kemudian di situ ada sehingga penerima informasi itu dapat ini ya, tapi substansinya adalah dapat tadi menguasai pesan yang disampaikan atau bahkan bisa ya mengembangkan dari pesan yang disampaikan ya. Tapi yang paling tidak pesan yang disampaikan itu ya, itu bisa 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 sampai ya maknanya bisa sama tadi. Nah, di sini memang posisinya bisa ini ya, bisa timbal balik ya. Timbal balik artinya sebagai penyampai pesan itu nggak kelihatan. Penyampai pesan itu bisa apa istilahnya, komunikasinya bisa timbal balik intinya antara peserta didik dengan peserta didik atau peserta didik dengan guru itu posisinya biasa saling memberi informasi dan juga saling menerima informasi gitu. Nah, tergantung juga metode pembelajarannya ya. Sehingga pembelajaran jadi sebagai proses ya. Pembelajaran kalau kita pahami bersama sebagai proses komunikasi ya. Jadi ketika pembelajaran kita pahami sebagai proses komunikasi atau proses interaksi ya antara guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, bahkan antara peserta didik dengan lingkungan belajar atau bisa dalam arti luas tadi peserta didik dengan media massa, peserta didik dengan lingkungan masyarakat sosial ya atau dengan dunia di luar sana ya. Nah, itu juga di sini sebagai tadi perlu media ini ya. Nah, di sini karena media dapat difungsikan sebagai ini ya, akuisisi informasi, jadi digunakan sebagai untuk pengadaan informasi jadi ya. Atau bahkan juga sebagai alat untuk konstruksi pengetahuan. Jadi untuk mengkonstruksi pengetahuan itu bisa lewat media yang dipakai tadi. Nah, kalau dilihat dari media yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak ini ya, Pak Solihin ya, bahwa media sendiri itu ya bisa dipakai oleh tergantung pengembang medianya ya. Kalau untuk komunikasi massa tadi bisa berbagai kepentingan ya untuk memengaruhi masyarakat ya dalam rangka mempengaruhi masyarakat sesuai kepentingannya tadi. Untuk propaganda misalnya ya, dan lain-lain sebagainya lah untuk kepentingan politiknya ya. Seperti sudah jelaskan seperti di Israel bagaimana dia menguasai media dengan memberikan informasi-informasi karena media itu bisa mengubah pemikirannya. Kalau kita siapa yang dalam bahasa lain kan siapa yang menguasai media maka dia menguasai dunia gitu ya. Karena media itulah yang memegang informasi itu penting ya. Informasi itu kalau informasi yang diulang-ulang, informasi yang masif gitu ya. Itu mungkin bisa dianggap sebuah kebenaran. Kalau di mana-mana informasi itu disamakan gitu ya. Ya makanya kalau orang secara makro tadi misalnya biasanya orang politik itu akan menyampaikan semua informasi di mana-mana itu dikuasai dengan informasi cenderung pro dengan yang dibuat pro yang disampaikan, dan itu kalau masif diulang-ulang itu akan mengubah keyakinan seseorang informasi itu benar ya. Walaupun itu punya kepentingan gitu ya. Punya kepentingan dan dalam rangka tadi mengubah keyakinan perilaku gitu ya. Dalam konteks umum. Dari di sini juga bisa kita menggunakan media untuk mengubah perilaku siswa, untuk mengubah informasi yang untuk mengubah tadi perasaan atau minat belajar, motivasi itu bisa kita ubah dengan adanya media ini. Yang tadinya siswa itu kurang berminat, siswa itu kurang termotivasi, bagaimana media itu berperan untuk mengubah minat, mengubah motivasi tadi ya. Nah, yang tadinya mungkin kurang atau siswa yang negatif terhadap sebuah pengetahuan ya bisa diubah pengetahuannya bisa diubah persepsinya terhadap penting tidaknya pengetahuan itu dari sebuah media itu ya. Bagaimana media bisa meyakinkan tentang pada peserta didik akan sebuah informasi, pentingnya informasi yang disampaikan. Jadi ini bisa diterapkan dari itu ya Pak Solihin tadi dengan bagaimana peserta didik itu juga artinya akhirnya juga memiliki perilakunya berubah gitu, terpengaruh dengan media yang kita pakai gitu ya. Nah, di sini kalau bisa juga media bisa dijadikan sebagai propaganda pengetahuan gitu ya. Agar siswa itu benar-benar cinta dengan pengetahuan misalnya, suka dengan pengetahuan itu karena cara penyampaiannya, cara mengkomunikasikannya yang baik gitu, yang bisa menerapkan teori itu yang disampaikan Pak Solihin. Nggak bisa dikirakan ini. Nah, dalam konteks komunikasi sebagaimana kita pahami ya, saya ini enggak ya bahwa dalam komunikasi itu juga akan ada hambatan-hambatan nih, memang akan muncul hambatan.
Karena dalam seperti kita misalnya kayak Zoom ya, hambatannya biasanya sinyal, pulsa gitu ya. Kalau dalam bahkan juga hambatan-hambatan noise yang lain ya. Apalagi kalau ini untuk ini ya, dalam komunikasi ini apalagi kalau ini juga harus lihat taraf perkembangan ketika kita menggunakan media misalnya online seperti ini ya, terutama bagi guru-guru yang sekolah dasar ataupun guru-guru yang PAUD itu sangat sangat juga memperhatikan ya taraf apa ya, gangguan ini ya. Bahwa kalau orang dewasa mungkin SMA ke atas mungkin sudah bisa meminimalisir gitu ya. Gangguan-gangguan itu karena dia sudah punya tujuan nih, tujuan besar dengan jelas ya. Punya kemampuan untuk menyeleksi gitu ya. Tetapi bagi anak-anak ya, itu kan masih punya apa ya, ketika komunikasi lewat misalnya online seperti ini maka ke-distract gitu ya. Ke-distract dengan lingkungan yang terdekat dia misalnya. Misalnya ketika anak-anak mendengarkan informasi dari lewat saluran Zoom seperti ini ya, mungkin kurang menarik kalau gurunya nggak mampu membuat komunikasinya itu menarik. Dia bisa ke-distract kalau tiba-tiba ada temannya yang ke rumah misalnya gitu ya. Datang, kemudian ngajak main itu, udah panik dia. Begitu ada temannya datang itu udah nggak bisa diajak apa ya, nggak konsentrasi lagi untuk mendengarkan komunikasi guru. Nah, itu sebagai contoh bahwa ada noise-noise yang juga harus diperhatikan dan ini juga akan memperhatikan level perkembangan penerima pesan itu ya. Sebagai contoh saya dulu ngamati ketika terjadi ini pandemi ya ke anak saya. Anak saya waktu itu yang masih kecil, masih PAUD gitu ya. Nah, saya menarik karena apa? Ada 2 guru yang sama-sama pakai Zoom, itu ada yang anak saya itu sangat care gitu ya, sangat tarik untuk ngikuti, tapi ada satunya itu nggak tertarik gitu ya. Dia merasa nggak mau, "Ah, apa sih?" Ter-distract oleh lingkungan bahkan apa ya, ter-distract oleh dia malah asik sendiri ya, asik sendiri bermain itu ya. Di 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 rumah itu asik sendiri, nggak begitu mendengarkan ya. Hanya gara-gara sebuah apa ya, sebuah apa, konsep latihan tadi. Jadi kalau guru satunya itu selalu guru yang menarik tadi bagi anak ya, itu selalu dalam mengkomunikasikan itu selalu interaktif dalam konteks dia selalu menyapa anak itu. Dan nyapa itu nggak secara umum ya, karena anak itu butuh butuh diperhatikan. Ya nyapanya itu langsung namanya. Jadi misalnya dari A baru masuk Zoom itu langsung disapa, disapa tadi. Bagaimana misalnya, halo Dek, Dek misalnya Dek Budi, gitu ya. Tadi sudah sarapan apa belum misalnya gitu ya. Ini basa-basi dulu ya. Dari mulai masuk itu disapa. Yang siapa yang masakin ini ya. Siapa yang masak, makan apa ini. Itu rasa kehadirannya itu dibutuhkan. Belum nanti setiap saat ketika interaksi itu selalu disapa, diperhatikan anak itu satu-satu gitu ya. Setiap anak itu terdistract oleh gangguan luar, langsung disapa gitu ya. Halo Dek, misalnya. Dek Prapto baru ngapain ya? Ini. Apa yang lebih menarik? Nah, itu sehingga anak itu merasa kalau dua misalnya selamat pagi itu nggak boleh selamat pagi, anak-anak itu nggak boleh. Karena anak-anak ya, kalau dalam Zoom itu. Mereka nggak disapa, selamat pagi anak-anak. Sang satu tuh pakai selamat pagi anak-anak. Mereka itu merasa nggak disapa. Kalau nyapa anak terus selamat pagi Mbak Fitri, selamat pagi Mas ini. Jadi satu-satu terus dipanggil. Ketika dia dipanggil namanya, dia termasuk merasa hadir itu ya. Oh, gurunya itu memperhatikan saya ya, saya harus ngikuti gitu loh. Tapi begitu hanya selamat pagi anak, saya ngamati anak saya itu, gurunya itu nyapa siapa sih? Jadi merasa nggak disapa namanya gitu ya, kehadirannya itu nggak diabaikan gitu. Itu gara-gara cuma guru satunya itu kalau nyapa itu umum ya, selamat pagi anak-anak, selamat ini anak. Dan setiap interaksi nggak memperhatikan ya, itu ternyata beda. Jadi apa itu? Pengaruhnya ya media itu beda sekali. Anak itu lebih tertarik pada guru yang selalu nyapa dia dengan nyebut namanya. Tidak secara umum itu untuk anak-anak. Jadi memang dalam komunikasi ini ya, komunikasi sebagai media sebagai saluran nih, misalnya kalau kita pakai perangkat ya, itu sangat harus memperhatikan psikologi dari sasaran penerima informasi gitu ya. Jadi sama-sama informasi tadi menggunakan kata halo anak-anak dengan halo namanya itu sangat beda pengaruh psikologisnya dan itu saya amati langsung gitu ya. Saya memperhatikan kenapa kok anak saya itu kalau ketika gurunya si A, dia itu males gitu ya ketika waktu pandemi. Ah, malas ah. Lah kok malas? Enggak enak gurunya gitu ya. Nah, begitu yang gurunya B, dia itu antusias ngikuti. Ternyata gara-gara cara menyapa.
Saya amati, oh ternyata sepele ya. Anak-anak itu cuma gara-gara nyapa saja, disebut namanya, selalu dia ketika terdistrak oleh lingkungan, disapa langsung diamati. Dia merasa care gitu ya. Dia merasa kehadirannya itu ada dan dia menjadi tertarik dengan guru itu ini. Tapi gitu yang guru itu agak agak seramum ya, tidak menyapa setiap perkembangan gerak-geriknya, nggak diperhatikan, nggak disapa. Maka kehadiran anak itu akan kedistrak oleh lingkungannya. Nah ini bahwa dalam komunikasi dalam komunikasi pembelajaran itu juga akan senantiasa ada gangguan-gangguan dan noise. Yang ini juga harus dipahami sebagai guru dalam komunikasi ya, terutama kalau komunikasi menggunakan media online ya, itu memang sangat penting ya. Dan terutama penting diperhatikan untuk anak-anak yang belum punya tanggung jawab belajar ya. Beda dengan misalnya Bapak Ibu itu udah punya tanggung jawab belajar, meskipun mungkin nggak bisa ngikuti tapi mungkin dia tetap mencari informasi ya. Nah, kita kalau orang dewasa kan materi ini ketinggalan, mungkin punya kebutuhan informasi sendiri. Tapi bagi anak-anak kan lewat, begitu dia ketinggalan ya udah lewat ya, nggak punya apa istilahnya keinginan atau apa. Nah, ini faktor psikologi anak juga harus kita pertimbangkan dalam komunikasi dan ketika kita menggunakan alat media sebagai alat komunikasi. Nah, kenapa juga kita perlu menggunakan media ya? Komunikasi itu sering mispersepsi tadi. Mispersepsi karena pengaruh latar belakang gitu ya. Latar belakang kognitif, latar belakang pengetahuan ya. Latar belakang background tadi. Jadi kadang-kadang mungkin misal dari ini ya analogi aja ya. Si guru itu merasa tangga itu tuh ya, apa ya, yang disampaikan itu menuruni tangga, tapi si A itu merasa tangga yang disampaikan tentang tangga itu naik gitu loh. Artinya intinya adalah nggak nyambung gitu ya. Persepsinya itu beda, sudut pandangnya berbeda ya. Karena background yang berbeda membuat sudut pandang dalam menangkap informasi itu menjadi berbeda. Itu ketika kita menyampaikan informasi gitu ya. Nah, kaitannya nanti ini adalah kenapa media itu penting kehadirannya. Kenapa kita butuh media itu ya. Karena tadi media itu dalam rangka untuk mengurangi mispersepsi, menghindarkan untuk hal-hal yang membuat tadi miskomunikasi gitu ya. Itu bisa dikurangi ya, diantisipasi dengan kehadiran dia. Nah, kalau verbal ya itu bisa saja apa yang saya bicarakan, konteks yang saya maksud berbeda dengan yang karena beda background ya. Background bisa pemaknaannya beda, apalagi untuk anak-anak ya. Nah, seperti yang sering digambarkan dengan seperti ini misalnya. Ini kan orang mungkin menangkap ya, ketika ditunjukkan seperti ini. Nah, orang menangkap, ini kadang-kadang mungkin persepsi orang misalnya ini gadis gitu ya, kalau ditanya Pak Arif mungkin, gambar apa Pak Arif? Gadis. Ya, gadis menoleh gitu ya. Nah, tapi mungkin ada yang background latar belakangnya mungkin masih sering bergaul dengan nenek-nenek ya. Ini nenek ini. Nah, misalnya itu kan contoh menggambarkan bahwa setiap orang menerima informasi atau menerima pesan dengan objek tertentu itu bisa perspektifnya itu bisa beda itu. Penangkapannya beda. Nah, penangkapan ini terpengaruh oleh nanti latar belakang. Sama dengan ini ya. Ketika kita ini kan masalah mengkomunikasikan ya. A sama B, B sama C itu sebenarnya kan sama ya. Tapi kesan kita itu kan panjang yang AB gitu loh. Panjang A dan B. Ini juga contoh bahwa sesuatu informasi yang kita berikan itu juga bisa mispersepsi gitu ya. Mispersepsi gitu. Ada itu hanya pandangan sekilas ya. Kalau orang dewasa mungkin sudah tahu kalau ini sama panjang misalnya. Tapi ketika pembentukan sudut itu ya. Ini nanti terkait dengan bagaimana strategi atau media konten dari penyampaian media ini. Konten media itu juga penting ya. Ketika memberikan informasi juga perlu hati-hati karena jangan-jangan yang kita pikir itu ternyata masih mispersepsi terhadap materinya ya. Karena kesan yang berbeda. Nah, ini yang juga pernah saya sampaikan dulu ya. Jadi kadang-kadang para guru merasa menyampaikan sesuatu itu sudah cukup jelas gitu ya. Cukup sangat jelas, apalagi kalau dosennya atau gurunya itu sangat cerdas gitu. Mungkin sangat intelek, sangat menurut dia itu sangat fasih gitu ya. Tapi anak-anak ternyata karena terlalu ketinggian mungkin itu. Karena beda background latar belakang, beda ini ya menurut dia itu mudah sangat ketika mungkin misalnya menjelaskan matematika, menjelaskan apa ya. Bagi dia itu sudah mudah gitu. Tapi nggak melihat tingkat kemampuan anak-anak ya, misalnya nggak lihat backgroundnya tadi ya, background latar belakang pengalaman anak-anak.
Itu kayaknya ada gangguan. Nah, saya harus pakai headset dulu. Ya, jadi apa yang kadang-kadang guru sampaikan merasa jelas ya, karena nggak memperhatikan background ya, background pengetahuan, kemampuan, minat ya, itu menjadi sesuatu yang abstrak, menjadi sesuatu yang abstrak ya. Ya, sehingga kadang-kadang komunikasi itu bisa dimungkinkan komunikasi itu ya bisa berhasil, bisa gagal. Ini contoh ilustrasi sebagai komunikasi yang gagal ketika guru menyampaikan A itu bisa saja penerimaannya apa ya, jadi A1 A2 intinya apa yang dimaksud itu nggak sama ya. Ada sedikit melenceng ini ya. Nah, yang diharapkan itu kan apa yang dimaksud ini bukan apa ya proses pengetahuan apakah konstruktivistik atau depresif, bukan itu ya maksudnya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu itu maksudnya itu sama dulu. Persoalan nanti itu adalah dikembangkan, mengembangkan ide itu, ini bukan soal itu. Ini soal ketika kita mengkomunikasikan sesuatu itu maksudnya sama dulu. Maksudnya sampai dulu. Persoalan nanti dikritisi atau berbeda pendapat itu nggak masalah. Tetapi yang dimaksudkan itu sama dulu. Nah, ada banyak faktor yang memang dalam sebuah proses komunikasi itu, dalam pembelajaran itu ada banyak faktor. Di antaranya tadi latar belakang pengalaman dan pengetahuan siswa itu misalnya. Itu juga bisa berpengaruh ya terhadap tadi kemampuan menangkap atau menangkap persepsi ya. Mempersepsikan apa yang dimaksud ya, yang dimaksud oleh dosen kalau dan perguruan tinggi, kalau di SD SMP ya siswa ya dalam mempersepsikan gurunya ini. Jadi bagaimana siswa itu mempersepsikan sangat dipengaruhi ini latar belakang. Jadi kemampuan saya menangkap materi tadi mungkin ada yang kesulitan, ada yang mungkin mudah menangkapnya. Nah, karena apa? Yang sulit itu mungkin karena background mungkin nggak nyambung, ya, nggak sesuai. Gitu. Tapi apa, pengalaman sehari-hari itu nggak kontak dengan apa yang disampaikan guru. Kemudian juga lingkungan interaksi juga berpengaruh. Kalau ini tadi teorinya Bandura itu bisa apa ya dikontekkan ke sini. Jadi lingkungan interaksi juga berpengaruh. Kalau dalam konteks ini tapi lebih ke ini ya, lebih ke lingkungan tadi knowledge gitu ya. Bahwa lingkungan belajar di mana siswa tadi juga bisa menjadi berpengaruh apakah komunikasi itu berhasil. Sebagai contoh tadi saya gambarkan dengan anak PAUD tadi ya, yang apa ya, berinteraksi lewat media Zoom misalnya. Medium. Ternyata lingkungan interaksi itu akan sangat penting ya. Siswa yang berinteraksi langsung dengan guru di lingkungan sekolah, dengan siswa ketika berkomunikasinya jarak jauh ya di rumah ya, maka lingkungan itu menjadi sangat apa ya, sangat bisa berpengaruh positif, bisa berpengaruh negatif. Hanya ketika ada pandemi kemarin kan banyak orang tua yang stres ya. Ada orang tua yang stres gara-gara lingkungannya ya. Lingkungannya nggak kondusif sebenarnya. Siswa sebenarnya minatnya jadi kurang beda kalau ketemu teman-temannya ya. Dia punya semangat karena memang dia merasakan ada ketemu teman itu bagi anak-anak remaja ke bawah itu ya sama ya. Bahkan anak-anak itu ke kampus itu kan lebih senang apa ya? Lebih senang itu karena apa? Ya karena mereka ketemu temannya lebih semangat. Bahkan saya punya mahasiswa level S2 nah protes ke saya pada saat transisi pandemi. Pak, kapan sih nggak masuk-masuk nih? Nggak masuk-masuk fisik. Lah kenapa? Saya nggak punya kenalan gitu. Saya pengen cari pacar. Jadi saya dijomblo terus, Pak. Saya S2 itu karena cari pacar sebenarnya, Pak. Ini kan artinya juga pencari penyemangat ternyata ini. Jadi supaya inti langsung itu bikin lebih semangat itu karena tadi punya banyak selain kepentingan belajar juga bisa dari kepentingan lainnya. Nah, kemudian juga kesehatan dan kualitas siswa itu juga berpengaruh. Dari saya ini sebenarnya kayak kita ya yang usia lanjut itu kalau diterangkan mungkin nggak cepat nangkep ya karena ya kesehatan kita mungkin juga berpengaruh. Kemampuan kita apa ya kalau kita pas fresh ya mungkin kita cepat paham tapi kalau pas kita kurang sehat ya itu kadang-kadang ya kita susah nangkepnya ya. Saya aja kalau kurang fresh yang baca buku itu ya nggak paham-paham gitu ya. Jadi kalau harus ngoreksi tesis itu disertasi itu harus berkali-kali gitu ya karena sedang nggak fit ya. Nah kalau pas fresh sekali nyeken tuh cepet ya. Kalau pas fresh nyeken tulisan tuh maksudnya udah nangkep maksudnya ya. Lihat topik-topik asal apa kata awal itu udah tahu maksudnya. Tapi kalau sedang nggak fresh baca itu berkali-kali itu nggak nyambung, nggak bisa connect dengan
di otak kita ya, nggak meresap ya, istilahnya. Sehingga kita nggak paham kan. Nah, itu bahwa dalam komunikasi juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan juga vitalitas peserta didik. Dan tadi juga terkait dengan minat ya. Jadi kadang-kadang siswa yang punya minat belajar terhadap mata pelajaran tertentu itu mungkin akan sangat antusias ya. Tapi bagi anak yang memang nggak suka, dasarnya nggak suka dengan mata pelajaran itu, maka juga akan beda penerimaannya, beda apa ya, ketika dalam komunikasi itu antusiasme juga berbeda karena dipengaruhi minat. Artinya di sini minat dan motivasi belajar juga akan mempengaruhi peserta didik dalam apa berhasil dalam proses komunikasi, interaksi komunikasi dalam pembelajaran. Sehingga dari faktor-faktor ini artinya apa? Dalam pembelajaran, dalam mendesain pembelajaran memang kita perlu biasanya mendesain dari latar belakang, tapi juga lingkungan misalnya. Tapi juga penting ya dari faktor-faktor yang lain itu kita perhatikan gitu, dalam proses komunikasi pembelajaran. Artinya ketika komunikasi pembelajaran itu, desain pembelajaran itu gagal ya. Nah, ini dalam merancang pembelajaran juga penting untuk memperhatikan apa ya, menanyakan ini ya, bagaimana memperhatikan kondisi lingkungan yang kondusif ya. Kemudian juga mungkin dalam proses pembelajarannya itu juga bagaimana agar kesehatan siswa ini terjaga. Misalnya ada pembelajaran apa ya? Kalau yang baik itu kan katanya secara teori otak misalnya itu kan struktur otak itu terdiri dari 80% atau 90% air misalnya. Maka pembelajaran yang baik itu siswa itu nggak harus cukup minum gitu ya. Sekolah yang baik itu sekolah yang menyediakan banyak minuman, minum air putih gitu ya. Nah, saya lihat di sekolah-sekolah swasta itu disediakan di sudut-sudut ruangan itu mesti ada air putih, ada air galon gitu ya. Karena dia tahu bahwa kesehatan itu penting ini, bahwa teori bahwa otak itu tersusun 80% dan 90% air itu berpengaruh adalah keberhasilan siswa ketika konsentrasi dan ya belajarnya gitu. Maka paling tidak itu menyediakan air putih gitu ya di kelas gitu. Nah, kalau swasta biasa saya lihat ada bahwa di setiap ruang kelas itu sediakan air putih galon nih. Ya biar cukup minum ya. Ya itu kan pengaruhnya ngantuk ya, dan sebagainya ya. Nah, itu juga penting. Nah, kemudian yang lain-lain itu juga menjadi dalam merancang mendesain pembelajaran juga artinya juga faktor-faktor ini harus kita perhatikan agar proses pembelajaran nanti menjadi interaksinya juga menjadi lebih berhasil. Nah, dalam teori yang disampaikan oleh Reglut ya dan juga Merrill ya bahwa ini posisi media ya bahwa ini Reglut itu menyampaikan variabel pembelajaran. Pembelajaran itu dilihat pertama adalah kondisinya ya bahwa kondisi awalnya itu adalah terkait dengan ini ya, tujuan karakteristik bidang studi, kemudian kondisi terkait dengan kendala karakteristik bidang studi dan juga karakteristik siswa. Jadi hal yang penting yang pertama adalah tujuan dan karakteristik bidang studi gitu ya. Ya artinya bahwa dalam pembelajaran itu tujuan itu menjadi penting, kejelasan tujuan itu ya. Kejelasan tujuan pembelajaran itu menjadi penting. Kita harus memperhatikan tentang pembelajaran itu tujuannya kemana sih. Nah, ini juga dalam mendesain pembelajaran itu merumuskan tujuan itu juga menjadi faktor yang penting ya. Biasanya kan operasionalisasi dari tujuan itu juga penting. Kalau dalam orang TP biasanya harus mencakup ABCD gitu ya. Audien, peer, condition ya. Degree itu bisa tergambar ya. Kalau orang-orang pembelajaran misalnya itu harus tergambar dengan jelas. Kemudian juga harus bisa memahami karakteristik bidang studi. Karakteristik bidang studi itu kan kalau kita lihat pengetahuan itu kan ada pengetahuannya konsep ya. Nah saya sampaikan kemarin ada pengetahuan itu sifatnya aktual, sifatnya prosedural. Jadi karakteristiknya lebih pada mengedepankan prinsip-prinsip gitu ya. Karakter bidang studi yang mau disampaikan itu harus dipahami betul. Jadi tujuan tadi harus jelas, karakteristik bidang studi harus jelas. Setelah itu kemudian juga dalam terkait dengan tujuan, bagaimana tujuan dan kesesuaian tadi ya, itu kaitannya nanti ketika mengorganisasikan, terkait dengan strategi pengorganisasian materi itu harus memperhatikan tujuannya. Jadi tujuan sudah dijabarkan secara runtut ya, secara spesifik ya, lebih jelas operasional. Maka di sini materi yang disampaikan dalam komunikasi pembelajaran itu harus diorganisasikan sesuai dengan runtutan tujuan tadi ya. Runtutan tujuan, kejelasan tujuan. Artinya materi itu juga ditata sekian rupa ya. Karena strategi itu berkaitan dengan pertama adalah strategi pengorganisasian materi.
Yang kedua, strategi pembelajaran itu berkaitan dengan strategi penyampaian. Dan nanti posisi media itu pastinya dikaitannya dengan strategi penyampaiannya. Jadi materi tadi pertama ketika mengorganisasikan harus merujuk tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Kemudian juga memperhatikan karakteristik bidang studi, kemudian kita tata sedemikian rupa ya. Kita organisasikan baik secara mikro maupun makro ya. Nah, ini berkaitan dengan strategi pengorganisasian materi. Berikutnya adalah bahwa setiap materi itu punya tingkat kesulitan kendala ya, kendala bidang studi. Nah, ini butuh ketika setiap materi itu punya kendala. Mungkin materi-materi tertentu sangat abstrak, sangat mengandung kesulitan-kesulitan gitu ya. Terkait dengan perkembangan psikologis. Kalau dikaitkan dengan taraf psikologis anak mungkin ada hal-hal yang sifatnya itu ya agak susah ya. Harus diurai, membutuhkan strategi penyampaian yang benar-benar sistematis, jelas gitu ya, runtut misalnya. Nah, di sini ketika kita kalau materi itu sudah ditata dengan sesuai dengan tujuan, dengan karakteristik bidang studi gitu ya, maka kalau tadi di sini mungkin sudah bahan-bahannya sudah berusaha ditata, divisualisasikan dengan berbagai media visual misalnya, dengan memperhatikan desain pesannya tadi ya. Kemudian sekarang pada akhirnya dikomunikasikan ya. Dan mengkomunikasikan pesan itu kita berbicara dengan strategi penyampaian pesan ini ya. Dalam proses pembelajaran itu harus memperhatikan tadi. Strategi penyampaian pesan harus mempertimbangkan kesulitan atau kendala-kendala dalam bidang studi ini. Problem-problem bidang studi di mana ya. Sehingga kita perlu ya materi-materi yang sulit itu bagaimana cara mencapainya. Nah, di sini kita perlu media dan metode dan medianya ya. Jadi metodenya seperti apa? Metode yang bisa kita pakai apa saja? Misalnya apakah dengan metode TBL, metode misalnya ya yang seperti yang kenal ya, apa brainstorming atau misalnya tadi simulasi dan sebagainya itu. Ya, ketika itu dipilih, maka media yang kita pakai apa? Nah, kemudian di sini juga dalam segi pembelajaran juga tadi bagaimana kita memperhatikan karakteristik peserta didik ini. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, kita perlu mengelola kelas dengan karakter sesuai dengan karakteristik peserta didik ini ya. Pengelolaan kelasnya seperti apa? Yang sesuai dengan minat, mungkin dalam konteks luas misalnya gaya belajar, kebiasaan belajar ya. Kalau peserta didik tadi juga dipengaruhi perkembangan oleh pengalaman ya, pengalaman hidupnya, oleh pengalaman sosialnya ya. Nah, di sini penting pengorganisasian kelas gitu ya, itu harus memperhatikan karakteristik. Harapannya kalau semua ini sudah dikelola ya, itu menjadi pembelajaran itu lebih kalau dalam bahasanya biofilistik itu lebih efektif ya, efisien dan memiliki daya tarik. Kalau dalam bahasanya konstruktif fisik itu lebih produktif gitu ya. Jadi pembelajaran itu menjadi lebih produktif. Gitu. Lebih bisa mengantarkan siswa untuk kritis dan produktif. Ya, ini kalau untuk orang paradigmanya konstruktivistik. Kalau paradigmanya biofilistik ya efektif, efisien, dan menarik. Gitu ya. Nah, ini tergantung paradigmanya ya. Mau pembelajaran itu outputnya itu muaranya kemana. Nah, jadi itu posisi ya, media tadi dalam kehadiran media itu menjadi penting dibutuhkan ya dalam rangka tadi keterkaitan mengatasi kendala-kendala sesuai dengan karakteristik bidang studi. Itu perlu sekali kehadiran media pembelajaran untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Agar pada akhirnya tadi pembelajaran bisa mencapai tujuan. Nah, dalam komunikasi ya, pembelajaran itu juga ada riset ya, ketika komunikasi pembelajaran itu lebih banyak siswa itu ya sebagai penerima pesan informasi itu komunikasinya lewat misalnya ramah ini ya. Nah, itu ada riset bahwa hanya 20% yang ketangkap ya. Kalau medianya itu lebih komunikasinya lebih auditif ya. Siswa itu daya tangkap atau proses penyerapan informasi itu dalam komunikasi itu hanya mengandalkan lewat media auditif gitu ya. Nah, di sini hanya kemungkinan ya itu sekitar 20% yang bisa diingat, artinya disimpan dalam memori jangka panjang itu dengan besar hanya 20%. Kemudian juga kalau melihat itu kemungkinan besar hanya sekitar 30%. Ini beberapa riset ya yang disampaikan ini penelitinya itu. Kemudian kalau minimal mendengar dan juga melihat ya, jadi
Di sini akhirnya pentingnya media itu karena supaya siswa itu nggak hanya mendengar ya, tapi juga melihat. Nah, itu 50%. Jadi ternyata kalau dengan media, dengan mendengar dan melihat itu baru 50%. Nah, memang akan menjadi lebih optimal itu kalau ada action gitu ya, ada praktek gitu ya. Jadi pembelajaran itu akan lebih mencapai pemahaman yang lebih optimal ketika ya ada proses melihat, proses mendengar, kemudian proses mensimulasikan gitu ya. Barulah itu komunikasi itu menjadi lebih optimal ketika ada proses simulasi ya, praktek gitu ya. Nah, gimana kita pahami bahwa kenapa media itu penting tadi adalah diantaranya memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang waktu ya. Misalnya kalau kita ingin mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin susah dijangkau, maka kita bisa menghadirkan lewat media ya. Dan tentunya lebih efisien ya ketika kita bisa misalnya menghadirkan gajah di ruangan itu kan susah dan itu membahayakan. Tapi dengan media itu juga membuat ya keterbatasan ruang waktu dan juga daya indera tadi menjadi lebih jelas. Misalnya kalau kita melihat misalnya kata mata pelajaran menjelaskan jantung misalnya, kerja jantung kan nggak susah ya, nggak usah dilihat itu di dalam tubuh ya. Tapi dengan adanya media itu bisa diilustrasikan bagaimana kerja jantung itu bisa dianimasikan, digambarkan dengan animasi, dengan video misalnya gitu ya. Sehingga media itu akhirnya mempermudah ya, mengatasi keterbatasan baik ruang, waktu maupun daya indera kita ketika kita nggak bisa melihat langsung, tetapi dengan media maka belajar tentang jantung itu menjadi lebih mudah dipahami ya. Karena nggak mungkin membedah jantung orang gitu ya. Kemudian menghilangkan pasif ya. Media juga harapannya juga membuat anak itu lebih aktif tadi. Tapi ini juga sangat tergantung ya. Bagaimana mengemas metodenya tadi. Kalau metode yang dipakai nggak pas ya mungkin tidak bisa membuat siswa itu untuk aktif sebagai subjek ya. Kemudian harapannya dengan media juga bisa membangkitkan motivasi belajar siswa atau subjek belajar ya. Nah, kemudian media itu juga punya nilai praktis ya. Tadi adalah mengkonkretkan tadi yang disampaikan oleh Pak Muswalihin tadi, kerucut Edgar Dill tadi ya. Harapannya juga mengkonkretkan yang abstrak ya. Jadi nanti artinya di pemilihan media. Edgar Dill itu kan sebagai dasar terkait pemilihan media itu ya. Media yang misalnya lewat metode tadi ya. Lewat misalnya menonton itu tingkat keabstrakannya seperti apa ya. Semakin media itu konkret ya dengan real melihat sesuatu nyata itu semakin konkret ya. Tapi di sini paling tidak sebagai tiruan ya. Dia itu berfungsi sebagai tiruan tadi misalnya video gajah menghadirkan gajah itu kan mengkonkretkan itu. Video atau animasi tentang jantung, cara kerja jantung tadi kan membuat konkretisasi jantung, kerja jantung itu seperti apa ya, yang abstrak mungkin karena nggak terlihat ya, menjadi terlihat jelas detail itu ketika disimulasikan, didemonstrasikan dengan media animasi tadi. Kemudian juga diharapkan dengan dengan media pembelajaran itu bisa membawa pesan ya dari objek yang berbahaya atau sukar dan seterusnya ya, menampilkan objek yang terlalu besar dan seterusnya. Saya pikir ini sudah biasa ya, nggak saya perlu jelaskan. Artinya banyak sekali manfaat media ya, nilai praktis dari sebuah media. Nah, kemudian ada beberapa landasan tadi terkait kenapa kita perlu memanfaatkan media dalam pembelajaran ya, karena dalam beberapa landasan filosofis bahwa ketika seseorang itu hanya mendengar itu cenderung lupa ya. Saya mendengar, saya lupa ya, saya melihat, saya ingat ya. Kemudian ketika seseorang itu dengan disertai melakukan ya, jadi tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tapi melakukan, maka dia paham. Nah, ini disampaikan oleh filosof ini Confucius ya, di Tiongkok ini ya kalau nggak salah. Nah, kemudian tadi terkait Edgar Dill ya, bahwa ada beberapa pendapat yang melandasi ini ya tentang penggunaan media dalam pembelajaran. Ini pertama adalah pengalaman belajar Josh Wilson ya, bahwa informasi atau pesan atau pengetahuan itu akan lebih mudah ditangkap lewat mata itu 82% ya. Kemudian kalau lewat hanya dengan telinga, pendengaran itu hanya 12% ya, yang diingat ya, dipahami ya. Kemudian juga hanya lainnya itu 6%. Artinya 82% itu bisa ditangkap lewat mata, 12% lewat telinga, dan lainnya itu tadi mungkin ada indera-indera yang lain.
untuk dari pengalaman belajar yang diteliti oleh Josh Wilson ya. Kemudian kalau Edgar Dean tadi 75% itu lewat mata ya, artinya media visual ya. Kemudian media audio itu hanya 13% dan lainnya itu 12%. Nah, artinya 100%-nya ketika proses komunikasi itu perlu melibatkan media lain. Nggak hanya media itu juga hanya lewat mata ya, nggak hanya lewat telinga, tapi juga perlu lainnya. Nah, kemudian kalau Hergisan tahun 77 itu 10% yang didengar ya, kemudian 50% dari yang dilihat dan 60% dari yang dikatakan, dan 90% itu diperoleh ya dari pengetahuan atau dalam komunikasi ya, dalam komunikasi lewat pembelajaran itu 90% itu dipahami ya ketika bukan ya, ada praktek, ada simulasi gitu ya. Nah, bagaimana media ini juga media pembelajaran itu akan lebih efektif atau lebih optimal kalau mampu melibatkan praktek simulasi intinya gitu ya. Jadi kalau media itu bisa memfasilitasi siswa untuk simulasi mungkin ya, simulasi itu akan lebih optimal ya dibanding media itu hanya menyampaikan informasi lewat visual atau mungkin lebih penjelasan itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Solihin tadi terkait dengan media kerucut pengalaman Edgar Dean ya, bahwa ketika kita memberikan berkomunikasi hanya lewat pengalaman langsung itu lebih konkret ya. Jadi praktek langsung sesuatu itu, misalnya kalau belajar sesuatu ya diajak, misalnya ketika kita beli mesin bubut ya langsung lihat mesin bubutnya dijelaskan gitu ya. Itu akan lebih jelas ya dibanding dengan mungkin ada alat simulasi mesin bubut gitu ya. Di tiruannya atau didramatisasi atau mungkin lewat karya wisata, lewat nonton televisi, itu semakin ke sana itu digambarkan semakin abstrak ya. Jadi komunitas pembelajaran itu semakin abstrak ketika digambarkan Edgar Dean itu ya. Yang paling konkret ya ketika langsung mendemonstrasi atau lihat langsung ya. Nah, semakin ke atas tuh semakin abstrak, kalau semakin siswa semakin pahamnya itu semakin kecil ya, pemahaman siswa, penangkapan siswa dalam komunikasi itu akan semakin kemungkinan berhasilnya itu akan semakin kecil. Nah, itu. Kemudian ya itu kurang lebihnya 10% lewat baca ya. Jadi kalau siswa belajar itu hanya dari bacaan itu hanya 10%, lewat membaca dan mendengar ya. Mendengar itu 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50% ya. Kemudian lewat yang dikatakan itu, mengatakan itu siswa itu presentasi misalnya. Siswa itu membaca, mendengar ya, kemudian melihat dan misalnya semuanya dilakukan, kemudian siswa itu mengatakan, artinya mempresentasikan ulang kepada orang lain ya. Itu 20%. Jadi siswa menjelaskan kepada orang lain itu lebih banyak ya. Nah, apalagi kalau siswa itu menjelaskan ke orang lain kemudian mempraktekkan ya. Jadi berusaha presentasi dan mempraktekkan apa yang dipresentasikan itu lebih optimal ya. Nah, itu beberapa pengalaman yang lain. Itu sampai jam berapa ya? Saya lihat saya itu telat, habis ini ada kuliah lagi. Saya selalu telat setengah jam. Jam 2 Prof kalau jadwalnya. Oke, kalau gitu ya nanti saya share aja ya. Jadi itu kurang lebihnya melengkapi ya. Jadi kaitannya sebenarnya dengan ini juga. Jadi ada beberapa media yang mungkin sudah kita kenal ya. Bisa kita tambahkan karena ini PPT saya agak lama ya. Media aktual misalnya bisa berbagai kelas jenis ya. Nah, juga yang perlu diperhatikan bagaimana kita memilih media. Misalnya tadi harus memperhatikan tujuan. Tidak ada tujuan apa ya? Saya sampaikan tidak ada sebuah media yang paling hebat meskipun media itu canggih gitu. Semuanya harus sesuai dengan tujuan. Kadang-kadang tujuan pembelajaran tertentu itu membutuhkan media yang sederhana gitu ya. Tidak mesti canggih gitu. Karena tergantung nih. Kalau sesuatu itu bisa dipraktekkan langsung, disimulasikan itu lebih efektif ya. Ya medianya lebih efektif kalau media itu media praktek gitu. Tergantung karakteristik tujuannya ya. Tujuannya kemana? Mungkin materi-materi yang sifatnya vokasional ya. Itu medianya harus media simulasi paling tidak ya. Tapi kalau pembelajarannya mungkin lebih ke intelektual ya, pengembangan intelektual itu bisa media-media yang tidak tidak harus yang berbau demonstrasi atau praktek ini. Semuanya sangat tergantung pada tujuan pembelajarannya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lainnya ketika kita memilih media. Kemudian juga
ada beberapa kriteria pemilihan media ya, nanti yang menjadi bahan pertimbangan ketika seorang pendidik itu memilih media. Kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media, ya tadi sudah saya sampaikan. Dia tujuan pembelajaran, kemudian juga karakteristik peserta didik itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian juga jenis rangsangan belajar yang diinginkan, misalnya. Kemudian ketersediaan sumber belajar sumber setempat ya, ada nggak bahan-bahan yang kita butuhkan itu ada nggak? Kesulitan nggak misalnya? Apakah media juga siap pakai? Apa media harus dirancang misalnya? Kemudian juga kepraktisan, ketahanan media dan efektivitas biaya juga, dengan juga jangka waktu ya, panjang media itu bisa awet tidak misalnya. Kemudian ada beberapa prinsip ya yang juga perlu diperhatikan. Kemudian ini hanya beberapa gambaran ya, metrik media misalnya ya, sesuai dengan kepentingan, misalnya info faktual, ingin mengenalkan visual, ingin mengenalkan prinsip, ingin mengenalkan menjelaskan prosedur, ingin menjelaskan tentang keterampilan terkait materinya tentang sikap, misalnya pesannya. Nah, itu hasil beberapa riset itu mana yang lebih media apa yang cocok media ini. Ini sebagai pertimbangan. Kemudian ini visualisasi dari konsep ya, misalnya kalau kita ingin menyampaikan pesan misalnya yang konsepnya itu terkait dengan proses ya, prosedur siklus, itu visualisasi yang cocok misalnya pakai bagan alur ya. Kalau informasi tentang fakta, tentang data itu ya sudah biasa ya, itu lewat tabel, lewat metrik, lewat daftar misalnya dalam mengemas materinya ya. Kemudian bisa saja kalau hubungan misalnya menjelaskan silsilah, ada hubungan dengan hubungan ruang ya, materinya sifatnya ada hubungan ruang ya, itu dengan peta misalnya. Kalau hubungan struktur itu pakai bagan, skema, diagram ya. Kalau mengandung hubungan waktu itu pakai jadwal kan, pakai metrik jadwal seperti ini ya. Kemudian kalau mengandung hubungan keluarga atau silsilah itu, hubungan keluarga misalnya contohnya pakai visualisasi seperti gambar bagan silsilah ini ya. Nah, ini hanya contoh saja bagaimana mengemas materi dalam sebuah media ya. Nah, dan itu bisa dikembangkan lagi. Ya saya pikir itu ya beberapa hal yang secara singkat padat yang ya saya kira kan ini sudah biasa didengar, hanya refresh saja. Ya kenapa media itu perlu kita singgung, karena ini kaitannya dengan desain pembelajaran, bahwa ketika kita pembelajaran kita nggak bisa melepas posisi nanti dalam rancangan itu kita juga butuh penggunaan media itu. Maka kita kaji tentang peranan media. Kalau secara makro tadi sudah dibahas Pak Solihin ya. Nah, ini lebih spesifik ya, ke desainnya. Saya pikir itu karena waktu juga batasi kita, banyak kekurangan, mungkin saya menjelaskan sangat cepat, ngebut gitu ya. Karena tapi saya yakin Bapak Ibu sudah hal yang familiar ya, nggak begitu kesulitan untuk menangkapnya. Sekali lagi terima kasih Pak Solihin yang telah menjadikan pemantik diskusi pada hari ini, yang sudah membuka inspirasi ya bagi yang lain untuk lebih mengembangkan media tadi dalam konteks makro juga ya. Terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih, Prof. Prof. Prof.